Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi tentang rancang bangun ekonomi mikro Islam. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Devanti Kartikasari dengan NIM 63030190075. Yang kedua ada saya sendiri Maulana Sdawan Khalid Saputra dengan NIM 63030200153. Dan yang terakhir ada Listiana Dewi dengan NIM 63030200168. Kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian ekonomi mikro Islam dan pentingnya ilmu ekonomi mikro Islam. Jadi, apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku-perilaku tiap individu dalam setiap unit ekonomi. Jadi dalam ekonomi mikro, setiap pengambilan keputusan itu diambil berdasarkan tentang bagaimana dan mengapa bagi setiap unit ekonomi. Contohnya seperti bagi konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, atau perilaku dari suatu industri. Jadi ekonomi mikro ini membahas tentang bagaimana dan mengapa keputusan itu diambil dari setiap unit ekonomi. Selanjutnya, pembahasan ekonomi mikro Islam. Dalam ekonomi mikro Islam, moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah ini menjadi variabel penting dan akan menjadi salah satu alat analisis. Seperti yang kita ketahui, dalam ekonomi mikro Islam ini salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki suatu akhlak si pelaku dalam kegiatan ekonomi agar mencapai falahnya. Selanjutnya, basic ekonomi, variabel-variabel ekonomi hanya memenuhi segi dari kondisi keperluannya saja atau kebutuhannya. Sedangkan berbeda dengan ekonomi mikro Islam. Dalam ekonomi mikro Islam ini, moral dan tatanan syariah akan memenuhi unsur kondisi dari kecukupan dalam ruang lingkup ekonomi mikro. Selanjutnya, pada ekonomi mikro konvensional ini didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Tidak ada batasan-batasan syariah, atau si perilaku ekonomi ini percaya dengan persepsi masing-masing, dengan pemahaman masing-masing. Artinya value free atau tidak ada batasan dalam nilai. Karena pada ekonomi mikro konvensional ini tidak mengaitkan atau tidak pernah mengaitkan tatanan norma atau suatu agama dalam kegiatan ekonominya, seperti dijelaskan pada di sini. Ekonomi mikro konvensional memandang bahwa memasukkan tatanan norma dalam pembahasan perilaku dalam memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi tidak relevan. Karena pada ekonomi konvensional ini tidak pernah menemukan bagaimana perilaku konsumen atau kegiatan ekonomi ini tanpa riba dan zakat. Manfaat dan batasan pembahasan mikroekonomi Islam itu, semua pembahasannya ditujukan untuk melakukan prediction dan explanation didasarkan pada teori. Sedangkan dalam pembentukan teori ekonomi Islam itu sendiri, hukum-hukum dasar ekonomi murni atau yang terdapat dalam ekonomi konvensional tetap digunakan selama hukum dasar tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariah. Manfaat dan batasan selanjutnya dari Science versus Doctrine of Economics. Jadi menurut Bakir As-Sadr itu perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonominya, bukan pada ilmunya. Dan menurut Bakir As-Sadr mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau doktrin dan bukan suatu ilmu. Karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan solusi hidup yang lebih baik, baik dunia maupun di akhirat. Sedangkan ilmu ekonomi hanya menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung. Ad-dunya mazru'at al-akhirat. Jadi dunia adalah ladang akhirat.
ekonomi Islam itu tidak hanya sekedar ilmu, tetapi juga merupakan sebuah sistem. Di dalam Quran juga terdapat penjelasannya dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah atau sekecil apapun itu, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Allah berfirman pada ayat ini bahwasanya apabila setiap perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun itu akan mendapatkan balasannya. Atau dalam dunia milenial kita sering sebut dengan hukum karma. Berikutnya mengenai kontribusi ekonomi Muslim klasik. Jadi, sejarah telah mencatat bahwa para pemikir Muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembangan dalam berbagai bidang-bidang ilmu. Nama pemikir bertebaran di sana-sini menghiasi arena ilmu-ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Para pemikir klasik Muslim tidak terjebak untuk mengotak-atikkan berbagai macam ilmu tersebut seperti yang dilakukan oleh para pemikir pada saat ini. Jadi ilmu-ilmu itu walaupun sepintas terlihat berbeda dan bermacam jenisnya, namun pada hakikatnya berasal dari sumber yang satu, yaitu dari Allah yang maha mengetahui seluruh alam, yang maha besar. Untuk selanjutnya Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan salah satu seorang fuqaha yang lahir pada masa Bani Umayyah, akan tetapi mulai berkarya dengan kualitas yang diakui pada masa Bani Abbasiyah. Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah kitab Al-Huraj atau buku tentang perpajakan. Penulisan kitab Al-Huraj versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan demikian, kitab Al-Huraj ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga Baitul Mal dengan baik dan benar, sehingga negara cara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzolimi. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Umumnya kita mengenal Imam Al-Ghazali sebagai seorang ahli sufi terbesar, seorang ahli tasawuf yang membenci dunia. Tidak seorang pun menggambarkannya sebagai seorang politikus yang mempunyai konsepsi dalam soal kenegaraan dan pemerintahan. Tidak banyak dikenal bahwa Al-Ghazali membicarakan soal ekonomi, apalagi menyebutkan soal perbankan. Yang ketiga, Yahya bin Umar. Semasa hidupnya, di samping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Di antara berbagai karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Muntakhobat, Ikhtisar Al-Mustakhrijah fi Al-Fiqih Al-Maliki, dan kitab Ahkam Al-Suq. Kitab Ahkam Al-Suq ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang khusus membahas hisbah dan berbagai hukum pasar. Ini adalah salah satu kajian yang berbeda dari pembahasan buku-buku fikih pada umumnya. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.